Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qawiyil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah, marilah sama-sama kita pergunakan kesempatan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai jalan untuk memperbanyak pahala kita, sebagai kesempatan untuk menambah bekal kita untuk kebahagiaan nanti di alam kubur dan juga di akhirat. Surga yang akan kita dapatkan, fasilitas dan keindahannya bergantung dengan amal yang kita kerjakan sekarang. Semakin banyak amal baik, semakin banyak pula kasih sayang Allah yang akan kita dapatkan. Maka semakin indah, semakin luas dan semakin mewah surga yang akan diberikan. Sebaliknya, semakin banyak pelanggaran yang kita buat, semakin banyak pula kemurkaan Allah kepada kita. Wa na'udzubillah, kemurkaan tersebut akan berbuah neraka. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita petunjuk dan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian, di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, pada beberapa ayat terakhir Allah menyuruh kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar dan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka kenikmatan, yaitu nikmat iman. Bukan orang yang Engkau murkai dan juga bukan orang yang Engkau sesatkan. Hadirin saudaraku sekalian, beberapa ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah ini memberikan berbagai macam pengajaran, khususnya di masa kita sekarang ini, yang mana kita menerima kabar-kabar yang tidak baik, khususnya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kita yang jauh di sini selalu berkewajiban untuk menolong saudara kita, walaupun hanya dengan doa. Surah Al-Fatihah adalah surah yang begitu penting dalam kehidupan kita. Di akhir surah Al-Fatihah ini Allah mengajarkan suatu ajaran yang begitu penting, yaitu berdoa. Bahkan di dalam Al-Quran ada banyak sekali doa-doa yang Allah Ta'ala ajarkan, yang mana doa ini
sama seperti amalan-amalan yang lain. Memang bentuknya hanya sekedar ucapan yang keluar di mulut, akan tetapi pengaruhnya bahkan bisa jadi lebih besar dari perbuatan. Hadirin saudaraku sekalian, di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bi dhahril ghaibi mustajab." Doa yang dikerjakan tanpa diketahui orang lain itu mustajab. Dalam kesempatan yang lain dikatakan, wa du'a'u rajuli li akhihi mustajabun. Doa seseorang untuk saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa saudaranya tahu, akan dikabulkan oleh Allah. Saudara-saudara kita di Palestina sana, jauh dari kita, mungkin kita tidak bisa membantu mereka secara langsung, tapi paling tidak kita mampu membantu mereka dengan doa, yang mana bentuk pengabulan doa tersebut kita serahkan kepada Allah. Entah menjadi malaikat, entah menjadi tentara, entah menjadi senjata atau apapun, tapi kita yakin pasti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga di dalam sejarah kita diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar saudara kita tertimpa musibah, kita disuruh untuk berdoa. Bahkan di dalam Islam, suatu sunnah yang sangat-sangat terkenal, doa kunut nazilah. Itu satu doa yang dikerjakan di dalam sholat, yang bahkan secara khusus dilakukan oleh kaum muslimin secara berjamaah. Hal ini diperbuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, qannata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Rasulullah telah membaca kunut nazilah selama sebulan, mendoakan beberapa kaum musyrikin yang telah membunuh kaum muslimin. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah berhenti dari doa tersebut. Akan tetapi kesunahan doa itu tidak berakhir sampai ke kita sekarang. Kita tetap disunnahkan membaca doa kunut nazilah sebagai bentuk rasa bersimpati kita kepada saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Hadirin saudaraku sekalian, apabila kita pahami ternyata kaum muslimin adalah kaum yang memang selalu Allah Ta'ala perintahkan untuk peduli kepada saudaranya. Di dalam hadis dikatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak ambil peduli dengan urusan sesama saudaranya bukan bahagian dari Islam. Rasulullah secara tegas mengeluarkan orang yang tidak peduli dengan apa yang dialami kaum muslimin sebagai seseorang yang bukan orang Islam. Bahkan kita semua tahu seperti apa sifat para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama baginda Nabi adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir, tegas kepada musuh-musuh Allah, tetapi menyayangi sesama mereka. Kalau memang kita pengikut utama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya kita peduli kepada apa yang dialami oleh saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cerita-cerita hadis menjelaskan dan mencontohkan bagaimana sifat dan sikap peduli Rasulullah. Kana yatafaqqadu ashabah. Setiap pagi Rasulullah mencari-cari saudaranya yang tidak hadir sholat berjamaah.
Setiap subuh Rasulullah akan bertanya satu demi satu, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Kalau dikatakan fulan bin fulan sakit, beliau akan datang menjenguknya. Kalau dikatakan fulan bin fulan terkena musibah, beliau akan datang mencari tahu, bahkan juga menghibur saudaranya tersebut. Bagaimana di dalam hadis diceritakan salah seorang perempuan hamba sahaya berkulit hitam yang setiap hari menyapu Masjid Nabawi. Suatu hari Rasulullah tidak merasakan keberadaan hamba sahaya berkulit hitam tadi. Lalu Rasulullah bertanya, mana perempuan yang biasa menyapu di masjid kita? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, dia sudah meninggal. Berkejut Rasulullah. Lalu beliau bertanya, di mana dia dikuburkan? Rasulullah meminta para sahabat mengantar ke kuburnya. Lalu beliau kemudian sholat di atas kubur perempuan tersebut. Dan tidak satu cerita ini saja. Di dalam cerita sebuah peperangan, bahkan dikatakan ketika para sahabat sedang membuat jamuan makan, masing-masing mengambil tugas. Saya yang menyembelih kambingnya, saya yang membersihkannya. Rasulullah pun kemudian juga ikut ambil peduli. Beliau mengatakan, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Beginilah sifat seorang pemimpin, dan inilah sifat seorang muslim yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar itu, di dalam kitab-kitab Syama'ilul Muhammadiyah diceritakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Rasulullah bahkan ikut ambil peduli tugas-tugas yang ada di rumahnya. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali cerita-cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan keadaan kaum muslimin. Maka itu wahai hadirin saudaraku sekalian, di dalam beberapa kitab para ulama bahkan sampai ada yang menyatakan siapa yang selalu mendoakan umat Nabi Muhammad dalam kebaikan, Allah akan memberinya derajat kesolehan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan siapa yang mengamalkan doa, mendoakan kaum muslimin, mendoakan umat Nabi Muhammad, akan diangkat oleh Allah menjadi wali. Rasulullah menyontohkan bagaimana dalam Al-Quran, waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampuni kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Di dalam tasyahud akhir kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan bagi kita semua dan juga kepada seluruh kaum muslimin, khususnya hamba-hamba Allah yang soleh. Selalu kita dituntut untuk berdoa dan mendoakan saudara kita. Maka itu wahai hadirin saudaraku sekalian, di antara amal yang paling mudah, dan amal ini mampu merubah apa saja. Di dalam hadis dikatakan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Begitu besarnya pengaruh doa, bahkan bisa merubah takdir seseorang. Maka itu wahai hadirin saudaraku sekalian, mungkin kita belum mampu untuk berperang jihad di jalan Allah ke Palestina. Kita tidak mampu untuk berdonasi membantu saudara-saudara kita. Tetapi pasti kita mampu untuk selalu mendoakan mereka. Mereka yang hidup di tanah yang diberkahi. Alladzi barakna haulah, kata Allah, yang telah kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa tersebut. Mereka hidup di tempat para nabi hidup. Mereka hidup di tempat yang di sana banyak sekali orang-orang soleh.
Tapi kenapa mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Negeri mereka adalah negeri yang diisi oleh kenabian dan keimanan, dibandingkan dengan negeri kita yang dulunya adalah Hindu Buddha. Dan kita pun, Islam kita bukanlah Islam sefanatik mereka. Di tempat kita tidak ada rumah Allah yang mulia bagaikan Masjidil Aqsa, tapi Allah beri kita keamanan, Allah beri kita kenyamanan, Allah beri kita ketentraman. Bukan karena kita lebih soleh, bukan karena kita lebih dicintai oleh Allah, bukan karena kita lebih mulia, tapi Allah mungkin kasihan kepada kita. Kita tidak mengetahui apa hikmah sebenarnya kenapa Palestina dan Masjidil Aqsa dijajah sebegitu kuat, dizalimi sebegitu hebat. Hanya Allah yang tahu apa hikmahnya. Kita yang hidup di tengah ketentraman ini, maka sepatutnya bersyukur, selalu menjaga ketentraman yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang paling tidak boleh kita lupakan, selalu mendoakan saudara kita yang mungkin di tengah kampungnya sudah tidak ada ketentraman, yang mungkin dia sudah terusir dari tanah kelahiran, yang mungkin anak, istri, bahkan orang tuanya sudah dibunuh oleh penjajah yang ada di sana. Maka kita yang di sini janganlah lupa bahwa mereka bersyahadat sama seperti kita, puasa Ramadan sama seperti kita, sholat sama 5 waktu dengan kita. Bahkan mungkin mereka lebih soleh dari kita karena begitu banyaknya ujian yang diberikan oleh Allah. Kita yang Allah beri berbagai macam kenikmatan ini wajib untuk selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membuka hati kita untuk ingat bahwa di dunia bukan sekedar kita saja yang hidup, akan tetapi ada saudara-saudara kita yang bahkan sampai sekarang tidak mampu untuk makan 3 kali sehari, tidak mampu mendapatkan air minum yang layak, tidak mampu bahkan memejamkan mata untuk tidur. Kehidupan mereka di bawah bayang-bayang ketakutan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita keamanan, ketentraman, dan selalu menjaga kita dan tempat tinggal kita dari berbagai macam kejahatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qawiyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil awliya wa syuhada wa salihin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim, yawmun amarana Allahu fihi bi kathrati salati ala habibihil karim. Wa qala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya rafi'al baliyat. ارفع عنا البلاء والوباء والقهط والطاعون والجذام والجنون والفتن ما ظهر منها وما بطن بقوتك ورحمتك يا عزيز يا رحمن. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد بسم الله الجبار القهار اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وقلب تدبيرهم وبدل أهوالهم وخرب بنيانهم وقطع أرزقهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا الله يا أرحم الراحمين انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة